memang dilema ITK atau rujukan moral itu sebagai seorang pemimpin itu memang harus dilakukan, ya. Nah, seperti di sini bagaimana cara mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi dari kasus-kasus yang ada di sekolah ini pengalaman ya. Kita yang pertama itu kita menerima dulu laporan-laporan dari yang bersangkutan, atau dari pihak lain juga, gitu kan. Itu kan mengidentifikasi. Kemudian juga ada melihat langsung saya sendiri ini gimana keberjalanan di sekolah ini. Nah, itu cara mengidentifikasinya, mungkinnya seperti itu. Dan kalau sudah mengidentifikasi berarti kita harus melihat itu kasusnya seperti apa, apakah termasuk kepada dilema ITK atau rujukan moral. Dan akhirnya kita juga harus berpikir dengan harus berpikir berbasis hasil akhir gitu kan, dari identifikasi itu. Gitu, ya. Siap. Boleh tahu Bu siapa aja dan apa gitu? Ada ya, tergantung kasusnya ya, kasusnya itu seperti apa. Ada juga mereka kasusnya ini seperti ini, misalkan anak yang bermasalahnya, berarti kan kita harus ada yang diajak bicara, mau perorangan atau tim, yaitu misalkan dengan guru BP bisa, atau permasalahan secara umum kita bisa diskusikan lagi dengan wakasek, atau ada orang-orang tertentu yang misalkan permasalahan keuangan, nah itu berarti kan hanya dengan bendahara. Jadi memang ada seseorang dan ada tim juga gitu yang ikut berkontribusi untuk mengambil keputusan seperti itu. Pemimpinnya itu seperti tadi yang telah disampaikan, bahwa seorang pemimpin itu harus berani membuat keputusan dengan segala resiko. Dan apapun keputusan itu tetap ada resikonya. Jadi itu tetap kita harus dipikirkan apa permasalahannya dan resikonya apa gitu. Memang kita sudah terpikirkan bahwa permasalahan ini pasti ada resikonya ini. Nah, tapi tetap kita harus mengambil keputusan dengan dua yang tadi itu. Apakah dengan aturan atau dengan hati nurani. Kalau dengan aturan sudah tidak bisa itu lagi. Ini aturan, meskipun hati nurani tidak memberikan gitu kan, tidak tidak sama lah gitu kan dengan hati nurani. Tapi ini aturan tetap harus dijalankan gitu. Beda lagi dengan ini mah aturan seperti ini, kok ada tengah waktu dengan hati nurani, ya kalau bisa ya ya dengan baik. Terkait dengan dilema etika ataupun juga rujukan moral, untuk bisa kita mengidentifikasi apakah permasalahan yang kita hadapi itu rujukan moral atau dilema etika, kita harus tahu dulu dari kasus tersebut itu ada nilai yang bertentangannya apa gitu ya. Ketika nilainya benar dan benar gitu ya, dua nilai benar dan benar bertentangan, berarti itu ke dilema etika gitu. Dan kalau benar lawan salah itu sudah pasti rujukan moral gitu. Jadi kita identifikasi dulu nilai-nilai yang bertentangan dari kasus atau permasalahan yang kita temukan di lapangan, nah baru itu nanti diambil keputusan.
pengambilan keputusan itu sulit ya, sulit, bukan hal yang mudah, tapi itu harus dilakukan gitu ya. Beresiko ya, gitu ya, pro dan kontra terhadap keputusan yang kita buat pasti ada gitu. Tapi tetap kita harus mengambil langkah gitu, langkah yang tepat gitu, untuk apa, untuk bisa memutuskan satu permasalahan. Itu makin sering kita menghadapi satu permasalahan, sebetulnya makin terlatih ya kita untuk pemecahan masalah dan mengambil keputusan gitu. Dan di situ juga saya banyak belajar gitu ya, banyak belajar. Dan pengambilan keputusan itu kan satu skill ya, satu keterampilan. Dan makin sering kita latih dalam pengambilan keputusan, itu berarti akan makin inilah yang tadi keberpihakan pada muridnya juga akan terlatih, kemudian yang keputusan yang bertanggung jawabnya juga kita akan lebih terlatih gitu ya, karena pengambilan keputusan itu adalah skill gitu ya. Makin banyak permasalahan, persoalan yang kita hadapi, dituntut lagi kita untuk berpikir lagi mencari jalan keluar gitu ya.